Guys, jadi kembali lagi bersama saya di channel di Pace. Oke, jadi sekarang ini kita mau ke museum kereta api Ambarawa. Dan kalian bisa lihat ini pintu masuknya. Ini kayak gini. Nanti kita akan masuk ke situ. Nah, sebelumnya kita beli tiket dulu. Sekarang kita udah masuk. Nah, ini tiketnya kayak gini. Dan kita lihat dulu. Nah, ini stasiun Ambarawa ini nama sebelum dia ganti dengan Ambarawa, ini bernama Willem 1. Karena di sini ada tiket benteng pokoknya dengan benteng Willem. Nah, ini di sini ada penjelasannya. Nah, ini stasiun Ambarawa yang semula bernama Stasiun Willem 1 diresmikan pada tanggal 20 Mei tahun 1873 oleh Belanda. Dan nama Willem sendiri diambil dari nama raja pertama Belanda, yaitu Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau yang lahir pada tahun 1772 dan wafat pada tahun 1843. Stasiun Ambarawa menghubungkan jalur Kedung Jati, Beringin, Tuntang, Ambarawa yang dibangun oleh Netherlands Indies Spoorweg Maatschappij atau NISM. Bangunan stasiun Ambarawa saat ini adalah bangunan kedua yang dibangun tahun 1907 menggantikan bangunan lama tahun 1873 yang terbuat dari kayu dan berdinding bambu. Oke, bisa dilihat di sini penjelasannya. Jadi seperti itu. Kita lanjut lagi slide berikutnya. Ini ada penjelasan mengenai tipe lokomotif Ambarawa. Nah, dan kalian perlu tahu di sini nih, ini Ambarawa ini sebelum tahun 1907 inilah. Nah, ini punya lebar trek 1435 atau disebut dengan lebar standar. Baru pada sekitar tahun 1907 atau enggak sekitar 1905 dibangun lebar trek 1067 itu yang ke arah Magelang. Nah, lihat nih. Karena dilalui dua lebar sempur yang berbeda, maka bangunan dipo lokomotif juga mempunyai dua tipe pintu yang berbeda pula. Awalnya perusahaan kereta api Netherlands Indies Spoorweg Maatschappij atau NISM membangun dipo dengan 5 pintu hanggar. Sebanyak 2 pintu hanggar digunakan untuk menyimpan lokomotif uap dan kereta kayu dengan lebar sepur 1435 dan 3 pintu hanggar digunakan untuk menyimpan lokomotif uap dan kereta kayu dengan lebar sepur 1067 mm. Nah, ini konstruknya ini pakai baja nih. Di sini ini ada penjelasan mengenai lokomotif uap. Nah, lihat nih, ini lokomotif nomor 1. Nah, ini fotonya lokomotif nomor 1. Dan ini 18 dioperasikan tahun 1867. Jadi kayak gini. Oke. Yuk guys, mari kita lihat mengenai penjelasan lokomotif listrik. Inilah inilah penjelasan mengenai lokomotif listrik pertama di Batavia. Nah, lihat nih. Dan lihat, ini bukti juga produk GE sudah ada di Indonesia pada saat itu. Setelah itu kita melihat pembahasan mengenai lokomotif diesel. Wah, pokoknya menarik deh. Yuk kita lihat yuk sama-sama. Dan di sini ini juga ada penjelasan mengenai lokomotif diesel. Oke, kita mulai dari pengertian dulu. Lokomotif diesel adalah sarana perkeretaapian yang berfungsi untuk menarik atau mendorong kereta, gerbong atau peralatan khusus dengan menggunakan motor diesel. Tahun juga ya.
Nah, lokomotif pertama yang dioperasikan oleh DKA ini namanya CC 200. Nah, gitu. Ini terdiri dari dua tipe ya, hidrolik sama elektrik. Ya, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai terowongan. Nah, apa itu terowongan? Apa itu terowongan? Terowongan adalah sebuah tembusan di bawah permukaan tanah ataupun gunung yang biasanya digunakan untuk mengangkut transportasi seperti kereta api ini. Yuk langsung lihat penjelasannya aja yuk. Ini mengenai terowongan hijau ya. Dan ini seperti ini. Ini sekitar tahun 1880-an. Ya begitulah. Nah ini kan tentang terowongan terpanjang di Indonesia. Nah inilah terowongan terpanjang di Indonesia yang namanya terowongan Wilhelmina dengan panjang 1116 meter. Nah ini seperti ini. Dan diresmikan pada tahun 1921 pada tanggal 1 Januari. Oke, setelah ini kita akan membahas tentang bagian jembatan nih pokoknya. Nah, ini nanti ada jembatan Cirahong, Cikubang, dan lain sebagainya ataupun Progo dan jembatan Ciomang. Dan di sini ini ada kereta api batubara di Sumatera Barat dan ini ada juga tram Jakarta. Nah, ini yang menarik nih kayak gini. Dan ini yang tahun 96 ini tentang pembuatan CC203 nih, atau yang dalam series G itu GU20C. Tapi bentuknya unik karena dia menggunakan bentuk flat cap atau streamline cap lah bisa dibilang gitu. Nah ini ya jika bakal compare yang bisa kita lihat pada sekarang ini dimulai pada tahun 1925. Dan rute yang pertama itu adalah rute Jatinegara sampai dengan Tanjung Priok dan diteruskan sampai Bogor. Jadi seperti itu. Yang di sebelah saya ini adalah lokomotif T50 dan ini juga beroperasi. Dan lihat nih, ini buatan SLM tahun 1928 yang beroperasi dan terakhir ini. Dan ini biasanya digunakan untuk menarik kereta ekspres atau yang lain lah. Dan ini terakhir kali beroperasi di jalur kereta api dari Cibatu sampai dengan Garut ya, seperti itulah. Jadi, sekarang ini saya sudah berada di samping lokomotif CC 200 ini. Oke. Jadi kita lihat dulu ya bagian-bagiannya. Dan kita pertama kita bagian dari bogi dulu. Untuk lokomotif CC 200 sendiri atau dengan model GE Alco UM 106T menggunakan bogi C 2C. Kenapa menggunakan model C2C? Karena pada saat itu tekanan gandar pada jalan rel di Pulau Jawa pada saat itu tidak melebihi dari 12 ton. Dan beratnya ini adalah 96 ton. Jadi kayak bisa dilihat seperti ini. Dan ini tampak depannya seperti ini, ada 3 jendela. Nanti kita akan coba masuk ke kabinnya. Dan lihat ini. Ini kalau bisa saya bilang ini adalah bisa dibilang dengan Genie coupler seperti ini. Ya, kayak gini. Jadi kayak gini nih. Dan kenapa di sini menggunakan kedua lubang ini? Karena pada saat itu banyak
gerbong ataupun lokomotif di Indonesia yang masih banyak yang uap ya. Ini untuk di Pulau Jawa ya, masih menggunakan jenis model couplernya itu dengan model Norwegian coupler. Sedangkan ini tahun 50-an ya, ini udah menggunakan jenis coupler. Jadi kayak gini, lihat. Kayak gini ya. Terus kalau kita tarik tuasnya, tarik tuas yang ini ya. Tarik tuas yang ini, maka ini akan bekerja. Habis itu maka kunci ini akan terbuka. Setelah itu kita dan ini juga ya. Ini juga ya kalau nyambung ke sini. Nah, sebentar. Ini tuasnya ini ada di bawah sini. Nah, ini bagiannya. Jadi kalau lokomotif CC 200 nyambung sini, udah kesambung karena di sini ini namanya lock pin nih. Oke, jadi kayak gini. Ini kita coba masuk ke kabin lokomotif CC 200 ini. Ini jadi kayak gini naiknya. Dan lihat ini kabinnya kayak gini. Bentar. Dan yang 1 2 oke. Dan yang angka 1 2 3 4 itu adalah throttle. Dan bagian bawahnya situ yang bolong itu adalah istilahnya itu bisa dibilang kayak mode maju ataupun mode mundur. Ini ada 2 kabin ya, dan di situ itu ada pintu masuk mesin. Ya seperti itu. Jadi ini kondisinya udah kayak gini nih. Siap. Oke, ini agak sulit di sini. Jadi lokomotif ini menggunakan mesin Alco 244E dan dengan alternator GE 761. Dan lihat ini adalah pabrikan pembuatannya. Ini adalah ini dari buatan pabrik General Electric. Ini jenis lokomotifnya ini adalah diesel electric lokomotif dengan gandar C2C atau bisa dibilang 06460 dengan alternator 211 6 GE 761 42 GA. Saya kurang tahu GA itu singkatan dari apa. Dan ini dengan tenaga kuda 1600 horsepower. Ini pabrikannya sama seperti GE U18C. Ini dibuatnya di Erie, Pennsylvania. Jadi seperti itu. Lihat, ini kayak prime movernya itu ada di tengah-tengah sini. Tapi sayang udah banyak tumbuhan berkarat di sini, woi. Sayang sekali ini banyak tumbuhan berkarat. Nah, selesai. Ini masih bagus, woi. Lokonya. Dan habis ini kita lihat. Nah, ini nih. Ini jenis coupler yang digunakannya atau penghubung kereta apinya ini menggunakan jenis coupler type M6. Jadi bagian sini itu ini penampakan stasiun Ambarawa yang menjadi museum sekarang. Dan ini loketnya seperti ini. Dan ini loket ini adalah peninggalan NIS atau jadi seperti ini. Ternyata bukan dari Demak. Ada penjual tiket. Oke, kita lihat penjelasannya.
Loket kayu ini berasal dari stasiun Demak. The wooden counter came from Demak Station. This counter made of teakwood. Oh, teakwood is kayu jati, boy. Jadi kayak gini nih. Ternyata ini loket dari stasiun Demak, bukan dari Ambarawa. Wow, ada halte Cikoyo di sana. Nanti kita akan ke sana habis ini. Dan di sana itu terlihat gudang bekas penyimpanan hasil bumi yang dibawa oleh Belanda pada waktu itu. Saya mau lihat dulu. Ini sepertinya masih tetap tiket. Oh ya benar nih, benar. Mesin cetak tiket at Madsen. Just like this nih, slot-slotnya di sini nih kayak gini. Ini jadi kayak gitulah. Ini ada slot kertasnya di sini untuk dicetak pakai tinta lah untuk pemberangkatan kereta api. Jadi kayak gini pembahasannya. Benar sekali. Oke, jadi kembali lagi bersama Bang Daru. Oke, ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan coupler, Genie coupler istilahnya, Genie coupler dengan tipe M6. Jadi kayak gini nih. Jadi ketika ini kayak gini, ketika kita menarik ke sini, maka kunci bagian coupler type M6 ini akan terbuka. Dan ini yang bagian lokomotif ya. Nanti ketika lokomotif maju, bagian kunci ini akan menyambung dengan kunci coupler type M6 ini pada bagian gerbong ini. Setelah itu ketika untuk melepasnya dan setelah itu udah terhubung, ketika kita ingin melepaskan coupler ini dan untuk melepaskan lokomotif dari rangkaiannya, jadi kayak gini. Ini putarnya kayak gini. Dan kuncinya akan terbuka dengan sendirinya ketika kita menarik tuas ini. Habis itu selesai, lokomotifnya bergerak ke sana gitu. Ini adalah Norwegian coupler. Dan di sini itu harusnya ada pengaitnya. Tapi ya karena nggak ada, jadi kita coba ke lokomotifnya bagian depan. Yuk kita cari sama-sama biar kita belajar sama-sama. Dan kalian bisa lihat nih, ini harusnya di sini ada pengaitnya. Itu harusnya sih ada. Oh ya, ini di 51. Sekarang kita cek dulu. Jadi kayak gini ini jalurnya. Dan di sini itu harusnya ada pengaitnya. Harusnya ada pengait di sini. Tapi karena ini ya udah nggak ada. Oke, sekarang ini saya akan menjelaskan bagian dari lokomotif UAP T51. Dan ini ya, bagian sini itu adalah tender yang untuk menaruh kayu bakar sama air sini. Ini adalah rem manual. Dan ini itu istilahnya kayak reverse lever atau enggak throttle di sini. Namanya proses. Itu tekanan bagian situ itu adalah tekanan udara. Ini pun juga sama, tapi ini dari kayu bagian atasnya. Jadi kayak gitu bagian dari lokomotif UAP ini. Dan bagian situ itu adalah kepala stasiun dari stasiun Ambarawa ini. Oke. Nih lihat nih, ini jalur bergerigi nih.
Dan inilah jalur bergerigi dengan sistem ABT. Dan kita lihat di sini nih ada penjelasannya. Nah, roda kereta api uap bergerigi ini sangat unik dan merupakan salah satu 3 yang masih tersisa di dunia. 2 diantaranya adalah Swiss dan India. Rel bergigi masih ditemui di sepanjang jalur wisata Ambarawa dan Bedono. Ini nama lokomotifnya ini B25 yang dibuat oleh Krupp pada tahun 1905. Jadi kereta yang gue masuki ini ya kayak gini interiornya. Dan kalian nih, ini adalah kereta kayu Magelang. Jadi kayak gini jadi kayak gini ya penjelasannya. Oke, udah cukup. Ada gerbong NR atau bisa dibilang gerbong penolong dari bahasa Yogyakarta. Dan bagian dalamnya ini seperti ini. Ini adalah alat perbaikan lokomotif. Dan lihat ini adalah lokomotif C24. Nah, kita lagi lihat bagian belakang sini. Bagian belakang sini ini digunakan untuk menaruh kayu. Ini untuk juru rem. Ini untuk juru rem seperti ini. Terus bagian sini ini untuk throttle. Untuk throttle bagian sini. Untuk reverse lever bagian sini. Ini juga sama. Ini pun juga sama untuk membuka tempat pembakaran kayunya. Lihat nih. Ini adalah tangki air yang digunakan untuk menarik lokomotif. Lihat nih, ini ada lokomotif C-Mincer. Ini sama kayak ini, sama di Superkutok Jaladara kalau ini. Ini sama persis, Gel. Kayak di Superkutok Jaladara. Itu kayak temannya Thomas bukan sih? Kotak. Ini kayak Superkutok Jaladara ini, Mi. Jadi kayak gitu. Yuk kita ikuti jalan rel ini. Seru sekali bukan? Dan ini wesel yang digunakan di stasiun Ambarawa jadi kayak gini. Ya masih peninggalan zaman Belanda kalau. Di sini itu ini seharusnya ada bagian yang untuk mengatur weselnya, tapi entah kenapa. Mi, jalan ke sana yuk Mi, jalan-jalan sekalian. Dan lihat nih, ini adalah turntable. Woohoo! Ini merupakan turntable di stasiun Ambarawa. Jadi kayak gini ya. Oke, kita coba bagian tengah. Jadi kayak gini. Aman kok. Tuh, digituin. Nah, ini cara untuk ngatur wesel. Start apa ya? Nggak berani ya. Terkena masalah. Ini nggak aktif kok, aman. Nah, ini cara ngatur wesel kayak gini ya. Nah, lihat itu bergerak. Jadi kayak gitu caranya. Ini kayak gini, lihat nih tangan saya nih. Ini seperti ini. Jadi kayak gitu. Jadi ketika ini kita angkat weselnya seperti itu. Terus jalurnya ini akan berpindah. Kamu tarik itu aja. Ditarik ke atas gini. Iya. Maka jalurnya akan berpindah ke situ. Gila berat banget.
Ini jadi kayak gini nih. Kita angkat. Dan itu akan bergerak. Kalau kita turunkan, maka jalurnya akan bergerak. Sekali lagi. Coba angkat. Kita coba ulang lagi ya. Maka kalau kita mengangkat tuas ini namanya wesel ya, masih kalau dibilang ini wesel manual. Dan kita coba dulu. Jadi kalau kita angkat nih ya, papan ini semboyan 11 nih ya, ini semboyan namanya semboyan 11. Jadi ketika kita angkat wesel dengan semboyan 11 ini, maka jalur itu akan tunjukkan ke jalurnya Gel. Maka jalur itu akan berjalan dengan sendirinya. Seperti itu. Yuk, pulang. Jadi seperti itu caranya. Jadi seperti itu caranya guys. Nah terima kasih semuanya telah orang tua aku itu nunggu di depan. Oke mari kita cek pagi. Kita akan cek ke sebelah sana ya, sambil ngecek jalur. Nanti saya akan mempraktikkan tutorial weselnya dengan lancar. Ini saya videokan full ya, saya nggak aneh-aneh kok padahal. Sekarang kita akan coba dulu. Nah itu namanya wesel ya, wesel manual ya. Ini jalurnya masih bagus. Dan kalau lihat nih cara memindahkan seperti ini. Kau bisa tarik tuas seperti ini, maka jalur itu akan berpindah sendirinya. Meskipun ini berat ya. Meskipun ini agak berat ya. Dan tutorialnya gagal. Yang tadi saya perlihatkan tadi itu, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam dari Ambarawa. Terima kasih semua, jangan lupa like dan subscribe, dan selamat Natal untuk kita semua. Bye bye.